Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina nabiyina habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi tentang hadis-hadis yang penting yang sangat patut diketahui oleh setiap mukmin muslim. Terakhir kita masih membahas hadis ke-35 tentang ukhuwah Islam atau tentang hubungan sesama muslim, yaitu sudah kita bahas sebagian daripada isi hadis itu. Qala radhiyallahu anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu. Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian saling iri dan jangan kalian saling tanajus. Ini saling curang dalam muamalah, khususnya menaikkan harga atau menawar dengan niatan bukan untuk membeli, tapi menipu daripada pembeli-pembeli yang lain sehingga naik harga tersebut, tanajus. Dan juga sebetulnya ini simbol daripada kecurangan dalam muamalah, baik itu bentuknya tanajus dengan menaikkan harga atau yang lain bentuknya yang mencakup secara umum adalah kecurangan dalam muamalah, yang mana itu termasuk dalam semua itu termasuk dalam larangan Allah SWT, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, yakni yang bertentangan dengan muamalah-muamalah syariah, muamalah yang ditentukan yang sudah dibolehkan oleh syariat. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci satu sama lain. Adapun tahasadu sudah kita bahas juga tentang iri dan juga tentang pengecualian daripada iri yang baik, yaitu ghibthah, dengan kita kepingin seperti orang lain, terutama dalam masalah ilmu dan infak dan fisabilillah, harta. Kita kepingin tanpa kita menginginkan hilangnya nikmat itu dari orang lain, itu ghibthah. Adapun iri, hasud yang buruk adalah kita menginginkan nikmat itu hilang dari orang tersebut, baik itu kembali kepada kita nikmat itu atau kepada orang lain, yang penting tidak ada pada orang itu hasud yang tercela. Wala tabaghadu, dan jangan kalian saling membenci, ayyubghid ba'dukum ba'dha, membenci sebagian kalian kepada sesama yang lain. Dan atau jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kebencian. Sebab namanya cinta dan benci itu sudah suatu yang ittirari, sesuatu yang bersifat qahri. Jadi orang kalau ada sesuatu sebab-sebab seperti kesamaan hobi, kesamaan macam-macam, timbul kecintaan, timbul hubungan kayak gitu. Nah, maka itu otomatis. Atau ada seorang ada mengagumi sesuatu ilmu atau macam-macam, atau akhlaknya, itu timbul kecintaan, otomatis kan gitu. Jadi cinta itu tidak bisa dipaksakan. Tapi terus bagaimana sih dikatakan wala tabaghadu, jangan kalian saling benci, padahal benci itu juga tidak bisa dipaksakan, kadang muncul. Ya, maksudnya di sini adalah jangan kamu melakukan perbuatan yang menimbulkan kebencian. Adapun kebencian itu otomatis. Kebencian itu otomatis. Tapi jangan kamu melakukan secara ikhtiar perbuatan yang nanti bakal atau diduga kuat bakal menimbulkan kebencian antara sesama muslim. Ini tuh lihat di medsos macam-macam fitnah itu berseliweran macam-macam. Ya.
supaya membuat orang itu satu sama lain saling. Itu zaman sekarang saya sampai malas lihat itu seperti ini. Yang ini bilang gini, yang ini bilang gini. Asal sudah baca Quran atau bacaan. Sudah ruwet BBM naik, ini ditambah diruweti lagi sama berita-berita macam. Yes. Kemudian kalau SAW, sebagaimana Rasul SAW bersabda ketika beliau berdoa, ketika beliau hampir di akhir umurnya, beliau dipapa sampai akhir umur itu beliau dipapa kepada rumah-rumah istrinya itu untuk menunaikan hak para istrinya itu beliau SAW, karena tidak maunya berbuat tidak adil sampai terakhir itu dipapa sampai menjelang wafat beliau SAW, sakit dalam keadaan sakit dipapa, tapi hanya sebagaimana di Bukhari. Sebagaimana, tapi karena kasihan istrinya kepada beliau, sudahlah kami ridha, sudah dirawat di rumah Aisyah. Hanya dirawat di rumah Siti Aisyah sampai wafat sallallahu alaihi wasallam. Itu pun beliau berdoa, Allahumma hadza gismi bima amlik, ya Allah, ini pembagianku dalam apa yang aku kuasai, yang aku mampu. Fala tu'akhidhi bima tamlik wala amlik, maka jangan kau siksa aku karena sesuatu yang aku tidak miliki dan hanya engkau yang memilikinya. Dan jangan kau siksa aku karena sesuatu yang hanya kau miliki. Itu keadilan, kan? Tidak mungkin manusia berbuat seadilnya, ya pasti lebih maha adil adalah Allah SWT. Maka Rasul SAW berdoa, ya Allah, ini yang saya mampu untuk saya lakukan. Maka jangan kau siksa saya, jangan kau tuntut saya dalam sesuatu yang saya tidak mampu untuk melakukannya. Sampai segitu beliau SAW. Dan sebagian riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan sebagainya ada di Bukhari sebagai riwayat itu. Jadi jangan membuat sesuatu perbuatan yang menimbulkan kebencian antara dua orang atau dua kelompok, bagi adu domba, waliyadzubillah. Ya. Maka dikatakan bahwa bainatnya menjadi baik atau menjadi barima. Ya, dikatakan jangan membuat kebencian antara dua, baik itu mengadu antara satu orang dengan orang lain atau dari salah satu dari dua orang, dua pihak ini. Kita panas-panasin salah satu, kita panas-panasi dari salah satu daripada dua pihak ini. Kemudian, dan kebencian ini ada yang wajib, ada yang daripada kesunahan saja. Ada yang wajib, ada yang dianjurkan kebencian, itu benci kepada musuh-musuh Allah SWT, atau benci kepada orang-orang yang bermaksiat, bukan benci orangnya, tapi benci kemaksiatannya. Ya. La tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Sebagaimana firman Allah, jangan kamu jadikan musuh saya dan musuh kalian, wahai muslimin, sebagai teman dekat. Itu larangan dari Allah SWT. Dikatakan oleh beliau SAW, man ahabba lillah wa abghadalillah a'talillah wa distakmaliman. Siapa yang memberi karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanannya. Nah, terus bagaimana? Di sini Syarah Arba'in ada yang menarik daripada Ibnu Hajar Al-Haytami yang beliau sebutkan sini. Bagaimana kalau, jadi sebagian ulama itu berpendapat diberi pahala dua orang yang saling membenci karena perbedaan ijtihad, tapi selama itu karena Allah. Satu, ya, perbedaan ijtihad. Banyak perbedaan ijtihad itu. Salah satunya tentang daging kuda yang menurut mazhab Syafi'i itu cuma makruh saja, sedangkan menurut mazhab Maliki haram. Masing-masing punya dalil. Terus umpama ada A dengan B berijtihad dalam satu masalah, syariat, terus ijtihadnya menimbulkan perbedaan pendapat. Dia membenci bukan karena orangnya, tapi karena menurut dia, menurut si A ijtihad B salah, menurut si B ijtihadnya A salah. Sebagian pendapat mengatakan itu diberi pahala kalau selama bencinya karena Allah, bukan karena person, bukan karena pribadi orang-orang itu. Ya, tapi itu pun disanggah oleh pendapat yang lain, kata Ibn Hajar Al-Haytami, waladhi yataji anna man alima anna muqalabat ghayrin aw inna man nasha'at an ijtihadi kauni min ahli la yajuz al-bughd.
Tapi yang pendapat yang lebih dikuatkan bahwa siapa orang yang mengetahui bahwa saja perbedaan ijtihad itu dari orang lain itu, ya, perbedaan itu timbul karena perbedaan ijtihad, ya. Dan memang karena si B itu menimbulkan ijtihad yang berbeda dengan dirinya, atau si A itu berbeda menimbulkan ijtihad yang pendapat yang berbeda dengan dirinya. Selama dia tahu si A atau si B itu tadi ahli, memang orang yang pantas untuk berijtihad. Ya, karena kecuali kalau yang tidak ahli ijtihad, itu kita kecam. Bukan orang ahlinya kok tiba-tiba berijtihad, itu kita kecam karena khawatir kalau kita tidak bereaksi, nanti khawatirnya orang lain ikut-ikutan, hanya agama ini dianggap, mohon maaf, dianggap sepele. Semua orang bisa berpendapat, ajib. Ini yang aneh. Sekarang kan gitu, semua orang bisa pendapat. Bukan ahlinya, tidak usah ngomong. Walaupun dia sudah dilabeli ulama, ahli ceramah di mana-mana. Saya pernah dengar itu langsung, bukan katanya orang. Fatwa salah lagi fatwanya, fatal. Sudahlah, kalau bukan ahlinya, bukan ahli fikih, ya sudah diam. Ceramah-ceramah, kita tidak ngelarang, ceramah. Cerita-cerita terserah. Tapi kalau masalah hukum, jangan. Ada ahlinya sendiri. Ini tidak, orang awam di akar rumput tidak bisa membedakan. Pokoknya wis ceramah kono ini bagus, apalagi memukau. Ya, oh iya, ceramahnya sudah dianggap ini ulama, alim, allamah. Padahal cuma ahli cerita, ahli dongeng. Ya, ini kita sayangkan. Terus siapa yang mau nanggung dosanya kalau orang ikut dia? Terus dia mengucapkan pendapat yang salah. Ya, kan bukannya ada ketanggungan dia kan, kesalahannya itu. Ini innalillahi wa inna ilaihi. Sekarang ini zaman harus kita anukan betul-betul. Ya, itu. Jadi ya, kalau bukan ahlinya ya jangan. Nah, kecuali seperti itu, kita benci dia karena bencinya yaitu karena itu, menyepelekan masalah itu. Soalnya gampang kan. Ya, masalah agama dia berfatwa dia serampangan dan sebagainya. Kita membenci karena perbuatannya, itu lain. Tapi kalau sama-sama ahli ijtihad, memang A ahli ijtihad, B ahli ijtihad, berbeda ijtihad, kemudian menimbulkan pendapat yang berbeda, maka ya seyogianya kalau dia si A ini mengetahui bahwa B itu memang ahli ijtihad, dan B juga mengetahui bahwa A memang dia berbicara dalam kapasitasnya, maka seyogianya saling menghormati dan tidak membenci. Ya, tidak boleh sebetulnya. Ya. Karena ketika itu sudah bukan karena Allah. Ya. Apalagi kalau bencinya bukan karena Allah, seperti pengikutnya A dan pengikutnya B. Pengikutnya A membenci B, pengikutnya B membenci A. Ini lucu. Ini sama-sama muslim. Pengikutnya A membenci B, pengikutnya B membenci A. Padahal cuma gara-gara salah, gara-gara cuma sekedar beda ijtihad atau beda cara dakwah, itu sudah saling benci. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Harusnya saling mengisi. Yang dakwahnya begini, alhamdulillah. Oh, sahabat Rasulullah itu kan dari 4 sahabat saja, tidak usah jauh-jauh, itu kan berbeda-beda. Gimana sikap Sayyidina Umar bin Khattab? Langsung dan telaten kalau sudah lihat orang munafik, saya potong saja ini orang munafik. Thariqah dakwah, cara dakwah itu berbeda. Ini bukan masalah halal haram loh, bukan masalah halal haram. Metode dakwah yang berbeda itu sudah saling. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang lebih ironis, kalau A dan B-nya mungkin masih bisa, ulama masih bisa mengetahui atau memahami lah. Yang A menghormati B, yang B menghormati A, sama-sama ahli ijtihad. Nah, tapi yang lucu, ketika pengikut yang A membenci B, bukan karena Allah, tapi karena fanatik kepada A, hati-hati, ini bukan dapat pahala. Dan terkadang banyak itu tertipu seolah-olah dia bencinya, oh enggak, saya membenci karena Allah, padahal karena hawa nafsu.
Yaitu karena si B itu menentang pendapatnya A, maka dia benci si B tadi. Sebaliknya pengikutnya B membenci A. Ini yang terjadi. Yang terjadi begitu. Ya, tidak usah nyebut-nyebut lah. Pokoknya begitu yang terjadi kan begitu. Yang kasihan tuh pengikutnya akar rumput ini. Ini yang kasihan. Dikorbankan cuma gara-gara fanatisme yang berlebihan. Prinsip kita harus punya prinsip. Tapi fanatik berlebihan sehingga menghina sesama muslim. Ini bukan suatu yang dibenarkan oleh syariat. Ta'assub atau asobiyah. Dan justru itu yang diberantas oleh syariat. Yang disebutkan dalam surat Al-Fatah, hamiyatal jahiliyah, fanatisme kejahiliahan. Ini yang kadang menimbulkan konflik di masyarakat. Kemudian, la tabagadu, jangan saling membenci satu sama lain. Wala tadabaru. Justru kan harusnya mengisi, saling mengisi. Yang metode dakwahnya begini. Kita pun ya, kita juga ada metode dakwah orang-orang yang rangkul, orang-orang yang apa, di warung kopi di mana, itu dia ngerangkul orang-orang yang belum ahli majelis ya. Ini ada yang nyeletuk. Saya dengar sendiri. Sok ngaji neng warung. Ajib. Ya pokoknya kan kalau sekedar mengajak kan tidak apa-apa. Namanya di mana saja, yang penting kan bukan di tempat maksiat. Warkop itu ya cuma orang sering duduk-duduk kan gitu. Kadang yang ahli warkop banyak ada ahli majelis kan gitu. Supaya daripada dia tidak datang ke situ, ayo kita datangi. Atau ngobrol santai dengan, masa iya keliru kan. Ada yang komentari dengan negatif. Oh boy, nganu gini-gini. Ajib. Ini saya langsung merasa aneh saja. Itu kan metode dakwahnya, metode dakwah. Selama itu dalam koridor syariat ya. Hanya memang bukan berarti saya mengajarkan bahwa ini menghalalkan segala cara untuk dakwah sampai yang haram jadi halal. Tidak bisa. Haram-haram, halal tetap halal. Tidak bisa. Selama metode itu halal, diperbolehkan syariat, silakan. Yang saya sedihkan malah dia bikin pengajian di tempat orang-orang yang saya takut istihza membacakan ayat. Kalau sekedar mendekati secara personal itu tidak apa-apa. Tapi pengajian resmi, baca ayat, baca hadis di situ orang oke. Dan itu ada Umar bahkan masih kadang mungkin di bar. Ini saya tidak, ya, saya rasa ya tidak benar juga. Cuma kan masyarakat tidak mengerti. Kalau pendekatan personal silakan ya pendekatan personal. Tapi kalau sudah ngaji resmi dengan baca ini, terus di situ ada orang atau di situ lagi kumpul yang jelas-jelas maksiat, buka aurat, joget-jogetan, campur baur laki perempuan, terus di situ bacakan ayat, itu takutnya istihza kepada ayat ini. Malam jatuhnya nanti dia ngejek ayat Allah dibacakan. Baca Quran dulu di tempat yang kotor saja itu sebenarnya jadi bolehkan. Bagaimana dia membaca di tempat kemaksiatan? Kalau sekedar pendekatan orang per orang ya silakan di mana saja. Atau di base kita mau dekati orang untuk dakwah silakan. Tapi membaca ayat di apa? Orang banyak kan itu. Soal pengajian tapi pengajian bukan pengajian, pengajian sih karuan, tidak apa-apa. Kadang masih dalam posisi orang itu. Jadi harus belajar lagi metode dakwah itu. Semua itu menyangkut hukum. Kadang-kadang ketidaktahuan, kejahilan orang itu mungkin. Maksudnya baik tapi hanya menghalalkan segala cara. Ini yang tidak betul juga. Jadi maksud saya metode selama metode itu dihalalkan. Terus berbeda metode antara A dengan B dengan C. Maka ini kan lucu kalau saling kita sendiri mengakui, saya sendiri mengakui. Ya, karena bisa saya itu ngaji. Ngaji. Saya jarang ceramah di podium atau di hall atau di apa itu orang-orang banyak, jarang lah. Ya, kita mengakui bukan orang itu masing-masing punya
Bukan berarti kemudian naudzubillah kita mengangkat diri, oh kita lebih baik dari karena yang ngaji ngilokno yang ini nanti ngilokno. Ajib. Ini kan aneh. Yang di dakwahnya dengan begitu ya sudah akan saling mengisi, semua bisa digarap. Ini yang garap sini, ini yang garap sini, ini yang garap. Harusnya kan walaupun tidak sinergi secara langsung, ya paling tidak usah apa ya, menggembosi lah yang lain. Selama dia jalannya masih tidak bertentangan cara dakwah itu dengan syariat. Kalaupun bertentangan dengan syariat, ya harus diingatkan. Boleh dakwah tujuan bagus, tapi cara juga harus tetap memperhatikan. Kan tidak mungkin sama dengan orang berhaji tapi uangnya dari korupsi, kan gitu. Kan gitu kan perumpamanya. Dakwah maksudnya bagus, tapi caranya ditempuh dengan cara yang haram. Ini kan tidak bisa. Kemudian jangan ngikut aulia. Ada aulia, mungkin satu aulia yang ditiru. Itu wali lain. Kamu wali apa? Wali murid. Bukan mengikuti makomnya lain itu. Itu pengecualian lain. Ya, sebagus itu dulu. Itu beda dia makomnya nih. Aulia-aulia yang kadang agak menurut pendapat awam itu apa? Ya, jalannya. Ini sekarang orang bukan majedupan banyak zaman ini. Itu majedub ngerti fulus, itu majedub itu. Ngerti fulus kok. Sing abang sing biru ya. Itu majedub. Orang sekarang ini sudah ngerti kita kalau ngomong. Ya bukan kita merasa diri kita juga masih banyak kesalahan, tapi melihat fenomena-fenomena kayak gitu. Kadang di sisi lain tidak bisa berbuat apa-apa. Ya paling yang bisa kita buat ya itu nasihati, saling. Walaupun kita juga merasa jadi tidak perlu lah. Kalau selama itu caranya halal, boleh silakan. Wala tabagadu, jangan saling membenci satu sama lain. Ya. Kemudian dan dalam sabda beliau yang lain, sabda Rasulullah SAW yang lain, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata tu'minu wa tu'minu hatta tahabbu. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidak akan masuk surga kalian sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Dan sungguh Allah telah menjelaskan, siapa makhluk yang suka menyulut permusuhan antara hamba-hamba Allah, itu syaitan. Sebagaimana firman Allah, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a. Hanya saja tujuan syaitan itu adalah menjatuhkan antara kalian itu bainakumul adawata wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Jadi syaitan tujuannya itu menjatuhkan apa? Permusuhan dan kebencian antara kalian. Adawat wal baghdha fil khamri wal maisir, dalam judi dan minuman keras, dalam khamr dan judi. Itu tujuannya setan tuh meletakkan antara kalian kebencian dan saling permusuhan. Jadi makhluk yang suka meletakkan permusuhan antara hamba Allah itu syaitan. Minal jinnati wan nas. Setan jin maupun setan manusia suka adu-adu. Maka hati-hati. Orang yang berakal sehat itu tidak menerima segala apa yang dia dengar di medsos, di mana-mana saja, cross check. Gitu rawan. Kalau saya teliti itu rawan sekali postingan-postingan itu mengadu domba umat. Dan kadang ya lempar batu sembunyi tangan, jati dirinya juga dari ketahui siapa yang. Orang kan semua bisa buat akun. Akun tuh tinggal buat aja. Mau buat berapa akun bisa. Ya kan? Hati-hati. Kayak ngeri kadang kalau saya lihat postingan-postingan seperti itu tuh yang rawan untuk hasutan, itu ngeri, baik dari A atau B atau siapa sih. Ya. Wadhkuru nikmatallahi alaikum. Bahkan Allah mengingatkan, ingatlah nikmat Allah sekalian. Ikutum adaan, ketika dulu kalian zaman jahiliyah itu saling bermusuhan, kabilah-kabilah itu saling bermusuhan. Ada fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah jinakkan antara hati kalian, fa asbatu bi ni'mati ikhwana, sehingga kalian setelah datang Islam kalian menjadi bersaudara, diikat dengan iman dan Islam.
Bahkan Allah mengingatkan di ayat yang lain, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim." Seandainya kau infakkan seluruh apa yang ada di muka bumi ini ya Muhammad, kau tidak akan mungkin merukunkan hati mereka. Walakin Allah alafa bainahum, akan tapi Allah lah yang merukunkan antara hati mereka. Seandainya kau infakkan semua yang ada di muka bumi untuk merukunkan, maka tidak akan mungkin. Kecuali Allah lah yang menjinakkan antara hati mereka. Dari situ, dari ayat-ayat tadi, maka kita tahu bahwa adu domba itu adalah termasuk paling buruknya dosa besar, paling kejinya dosa besar. Adu domba. Kenapa? Karena ada pemutusan hubungan, permusuhan, baghdha, kebencian. Bahkan dari situ kita bisa paham kenapa di hadis itu kita dibolehkan bohong kalau untuk merukunkan antara dua orang. Merukunkan antara dua orang, kita bohong supaya mereka rukun. Dari situ, dari ayat-ayat tadi kita bisa tahu, wala tabaghadu wala tadabaru. Jangan kalian saling membelakangi. Dari kata dabar atau dubur itu belakang. Jangan kalian saling membelakangi satu sama lain. Itu apa? Maksudnya jangan berpaling dari kewajiban Islam sesama saudara, seperti menolong saudara muslim. Kemudian apa? Tidak bermusuhan lebih dari 3 hari tanpa udzur yang syar'i. Kecuali udzur syar'i maka boleh. Kemudian wala yabi ba'dukum ala bai ba'd. Jangan menjual sebagian kalian atas transaksi orang lain. Jadi tidak boleh bagi orang tanpa izin dari penjual ya untuk berkata kepada pembeli, ya sudah kau batalkan ini jual beli. Saya yang akan menjual kepadamu dengan harga lebih murah, katanya si temannya. Padahal ini sudah transaksi dengan satu orang. Ini kan merusak. Termasuk tadi tanajus tadi, termasuk memakan harta sesama dengan cara batil, dengan cara buruk. Itu jelas haram hasilnya kalau dia caranya dengan melanggar syariat. Kemudian begitu juga membeli. Dikatakan jadi penjual tidak boleh penjual lain merusak transaksi kepada penjual yang lain. Sudahlah, saya bisa jual kepadamu dengan harga yang lebih murah. Sudah kau batalkan ini dengan fulan. Atau si pembelinya yang merusak. Sudahlah kau batalkan itu. Saya bisa beli lebih mahal. Kau batalkan saja dengan si fulan itu. Padahal masih transaksi. Ya, kemudian juga tidak boleh menawar atas tawaran orang lain, sebagaimana dalam Sahih Muslim. La yasum ala saumi ghairi. Jangan menawar di atas tawaran. Ini masih tawar menawar, ditimpali. Biar selesai dulu, selesai dia jadi apa enggak, baru boleh silakan dia. Tawar ini barang yang sama maksudnya, yang dia tuju. Kemudian wa kaunu ibadallah ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Maksudnya apa? Usahakanlah perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang persaudaraan antara kalian. Bukan dari itu adu domba. Dan yang salah juga yang mau diadu. Yang mau diadu itu kan domba. Kan adu domba. Berarti yang mau diadu itu domba. Kalau manusia tidak mau diadu. Kalau manusia tidak mau diadu. Yang mau diadu itu domba. Karena tidak punya akal yang jernih sehingga gampang dihasut. Dengan macam ada begini langsung terpancing. Bahaya, saya lihat sungguh bahaya. Dalam postingan-postingan. Bahaya sekali. Dan ya Allah alam ya, kata menduga dari tulisan, dari gaya dia menduganya ya tidak lain tujuan dia cuma untuk adu domba muslimin. Ya, kan kita bisa baca dari situ. Walaupun ya yang tahu kan cuma Allah, cuma kan kita bisa baca dari gaya dia, bahasanya, postingannya, macam-macam. Ya enggak ada apa manfaatnya. Enggak ada. Ilah adu domba pada muslim satu sama lain. Memang kita sudah sejak beberapa isu Indonesia ini dibuat kacau. Dan muslimin yang paling banyak kebetulan. Dan hanya nyotek masalah agama, karena agama ini kan sensitif. Masalah agama ini yang dicotek. Maka hati-hati. Kemudian jadilah
hamba Allah yang saling ikhwanan, bersaudara. Kunu ibadallah ikhwana. Al-muslim akhul muslim. Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain. Ini apa? Maksudnya jadi saudara itu apa? Saling tolong menolong dalam menegakkan agama, dalam menampakkan syiar agama. Itu maksudnya. Allah, Rasul sendiri diperingatkan oleh Allah, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah yang telah menolongmu ya Muhammad binasrihi, dengan pertolongan dari Dia. Wa bil mu'minin, dan Dia menolongmu ya Muhammad dengan orang-orang mukmin. Rasul diingatkan oleh Allah, Allah yang menolong kamu dengan menolong engkau dengan pertolongan dari Dia dan dengan orang-orang mukmin. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah yang menjinakkan antara hati mereka. Rasul diingatkan oleh Allah akan nikmat persatuan dan itu untuk menegakkan syiar daripada agama. Dan memang jelas ini nggak mungkin makanya di situ mereka banyak yang merusak persatuan itu, karena nggak mungkin mereka senang lihat orang muslim itu saling membantu menegakkan syiar dan sebagainya. Ya. Maka dari situ adalah kita bisa tahu, kata para ulama, bahwa hal-hal yang dikatakan kita bisa menjadi ikhwanan itu adalah dengan cara menunaikan hak-hak sesama muslim, seperti menjawab salam, memulai salam, mendoakan orang yang bersin kalau dia memuji Allah, mengunjungi orang yang sakit dari mereka, mengantarkan jenazah mereka, menjawab undangan ketika tidak ada udzur syar'i, sikap apa? Tulus. Ya, tulus kepada mereka. Termasuk ketulusan, kita ada sesuatu yang mengganggu di jalan kita, itu termasuk ketulusan. Ini nanti kena orang ini, ayo kita singkir. Itu ketulusan. Sulit zaman sekarang untuk tulus itu. Pada zaman Wani Piro dan Angel Tuturane susah cari orang yang betul-betul tulus itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang betul-betul tulus. Sampai katanya jujur itu ajur katanya. Padahal orang dulu bilang jujur itu mujur. Sekarang sudah lain. Kapan sugine le awakmu koyo ngono iku sudah suge-suge. Ini gitu. Memberi hadiah, tahadau, tahabu, tahabbu. Yang paling hadiah, kata Rasul, paling bagusnya hadiah adalah siwak di antaranya. Saling berilah hadiah karena kau akan saling mencinta, atau Allah akan cabut kebencian daripada hatimu. Al-muslim akhul muslim. Allah juga bilang innamal mu'minuna ikhwatun, hanya saja orang mukmin itu bersaudara. Tidak ada ikatan yang lebih kuat dari ikatan iman. Ikatan apapun. Kenapa rahasianya kok paling kuat? Karena iman itu langsung ikatannya kepada Allah. Allah itu maha kekal. Maka sesuatu yang diikatkan dengan yang maha kekal, dia akan kekal. Tapi sesuatu yang diikatkan kepada sesuatu yang tidak kekal, ya akan habis. Ya kan? Persaudaraan cuma berdasarkan kepentingan. Kepentingannya tidak ada, habis. Tapi karena Allah terus. Ya. Kemudian, jadi nggak ada satupun di dunia ini yang mengikat lebih kuat daripada iman. Lah bangsa, suku, ormas, apapun itu. Tidak ada melebihi keimanan pada Allah SWT. Al-mu'min mir'atul mu'min. Ya. Bahkan Rasulullah mengumpamakan orang mukmin itu dalam dua hadis, dua perumpamaan yang berbeda. Satu beliau umpamakan bunyan, satu bangunan, ada jadi pondasi, ada yang jadi tiang, ada yang jadi... Itu mukmin itu seperti bangunan, kata Rasul. Ya sudah, sebagian menguatkan, sebagian yang lain. Pondasi menguatkan tiang, tiang menguatkan atap. Tapi kan jarang yang mau jadi pondasi. Pondasi kan tidak dilihat orang. Tapi dia paling menentukan, tapi tidak dilihat oleh orang. Pondasi itu kan tidak kelihatan kan. Yang jadi pondasi jarang yang mau jadi, semua mau jadi atap semua. Terus jadi atap date ngawang ngono ya. Tidak pakai apa? Tidak pakai pilar, tidak pakai jadi atap kabeh. Semua mau jadi atap. Dalam sabda yang lain beliau mengumpamakan orang muslim itu seperti satu badan. Satunya sakit, yang lain ikut sakit. Dua sabda Rasulullah SAW tentang dua perumpamaan sesama muslim itu. La yadlimu, tidak boleh mukmin itu mendolimi yang lain dalam agamanya. Mendolimi yang lain dalam agamanya seperti menuduh fasik, menuduh kafir. Itu mendolimi dalam masalah agama kan? Kan agama, keyakinan, mendolimi dalam keyakinan. Serampangan menuduh orang itu kafir. Ya. Dalam jiwanya, nyawanya dibunuh atau dilukai dirinya, irtihi, kehormatannya,
Tidak boleh ditolimi kehormatannya muslim. Disebarkan apa aibnya, itu kan mendolimi kehormatan muslim. Ya. Atau hartanya diambil dengan cara tidak betul tadi itu, transaksi-transaksi yang diharamkan oleh syariat. Ya. Wala yakhdhuluh, tidak boleh muslim itu menghina muslim yang lain, merendahkan muslim yang lain. Wala yakdzibu. Ya. Maka disuruh kita saling menolong. Istansurukum fid-dini fa'alaikum nasruh. Kalau ada muslim itu minta tolong pada kalian, maka wajib kalian menolongnya. Ya. Tolonglah saudara kalian baik zalim maupun yang dizalimi. Yang Rasulullah yang menzalimi masa ditolong juga? Iya, kau cegah dia dari kezaliman. Wala yakdzibu, jangan dusta. Itu dusta itu diharamkan kecuali ya, dusta dalam peperangan. Ya. Masa perang jujur ya tidak mungkin. Ya. Dusta dalam tadi mengislah antara dua orang, bohong untuk mendamaikan dua orang, itu diizinkan. Suami kembali istri pada suaminya, dipuji makanannya, padahal asin, dia bilang enak, itu bohong. Tapi diperbolehkan. Wala yakiro, jangan menghina katanya sesama muslim. Cukuplah, biasanya bin Asyar, bahkan Rasul bersabda, cukup keburukan bagi seorang muslim kalau dia menghina saudaranya sesama muslim. Cukup baginya sebagai keburukan. Ya. Kemudian ini termasuk sudah apa? Kesimpulan termasuk haknya Islam adalah tidak menzalimi saudaranya, tidak merendahkan saudaranya, tidak berbohong pada saudaranya, tidak merendahkan, tidak menghina saudaranya, dan banyak sekali Islam itu mengatur hak-hak sesama muslim. Intinya tidak sempurna iman seorang sampai dia mencintai untuk orang lain apa yang dia cintai untuk dirinya. Itu intinya. Kalau haknya muslim banyak, tapi itu sudah cukup mengumpulkan kalimat itu dari Rasul, sudah cukup mengumpulkan semua hak muslim. Apa yang dia senang untuk dirinya, dia perlakukan pada orang lain. Apa yang tidak senang pada dirinya, jangan dia perlakukan pada orang lain. Itu sudah cukup. Dan itu salah satu solusi yang Rasul tawarkan untuk menghadapi fitnah akhir zaman. Kau lihat kepada saudaramu apa yang kau suka, lakukan itu. Kau lihat pada dirimu apa yang tidak kau suka, jangan. Kalau itu kunci keselamatan selain memperkuat keimanan. Kunci keselamatan di akhir zaman ini, kata Rasul SAW dalam hadis yang lain. At-taqwa hahuna, beliau mengatakan takwa itu di sini, menunjuk pada dadanya itu. Yushiru ila sodri salata marrat bi asfimrin. Ya, beliau menunjuk pada dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Maksudnya di dalam kalbu. Takwa itu hakikatnya adalah kalbu, tapi terejawantahkan pada perbuatan. Ya. Karena ada yang perbuatannya baik tapi hatinya tidak baik, itu orang munafik, waliyadzubillah. Hatinya menyimpan kebusukan tapi pura-pura dia berbuat baik, waliyadzubillah, itu orang munafik. Makanya Rasul sebut takwa itu sebetulnya itu di sini. Karena kalau kamu cuma lihat barometernya cuma dari perbuatan baik, orang bisa pura-pura baik, secara munafik. Tapi intinya tidak takwa. Takwa itu sebetulnya pada dasarnya di hati. Kemudian muncul dari sikap. Allah tidak melihat jisim kalian, pakaian kalian, yang Allah lihat adalah hati kalian, kata beliau dalam sabda yang lain. Dan di dalam hati ini, dalam jiwa ini ada satu gumpal daging, kalau itu bagus, bagus semuanya. Itu kalbu. Gumpalan daging itu adalah kalbu, jantung. Yang diterjemahkan dengan salah kaprah, dengan diterjemahkan dengan hati. Terjemahan yang salah tapi sudah dianggap kaprah. Kalbun itu sebetulnya heart, jantung. Orang Arab bilang sakit jantung itu waj'ul qalb, sakit jantung. Tapi yang beliau maksud gumpalan daging itu bukan kalbu jasmani, tapi kalbu rohani. Kenapa beliau sebut kalbu jasmani? Karena ada hubungan antara kalbu rohani dengan kalbu jasmani. Gampangannya, kalau orang marah itu degup jantungnya kan berbeda dengan orang senang, beda lagi degup jantungnya. Orang lagi susah, beda lagi irama. Itu menunjukkan bahwa ada hubungan antara kalbu rohani dengan kalbu jasmani, dengan jantung. Cuma hubungan itu sampai sekarang pun misterius. Kedokteran pun belum bisa mengungkap semua daripada. Karena itu sifatnya abstrak. Sedangkan kedokteran kan sifatnya eksperimental. Eksperimen, trial and error. Apa sih sampai diuji coba kan? Tidak bisa. Kalau fisik masih bisa. Inna akramakum indallahi atqakum, dan orang yang paling takwa, yang paling bagus adalah yang paling takwa. Al-karamu at-taqwa. Contohnya. Kemudian ya benar Rasulullah SAW
lewat ya Pak, dua orang, ada orang kaya yang terhina, dihina oleh orang, ada orang yang kaya yang mulia, terus lewat lagi orang miskin. Kata Rasul, apa pendapat kalian tentang orang ini, orang miskin tadi? Oh ini orang ya Rasul miskin, tidak punya apa-apa. Dia bakal jadi sasaran hinaan orang. Kalaupun dia ngelamar anak orang, tidak bakal dikasih. Katanya sahabat. Ya. Tapi Rasul tahu bahwa orang ini miskin, orang yang sabar dan sedangkan satunya ada orang yang lewat dengan kekayaannya. Bagaimana menurut pendapat kalian orang ini? Oh ya Rasul, ini orang kaya. Kalau dia ngelamar anaknya siapa saja diterima. Orang akan muji, banyak orang yang memuji dia. Kalau ya, dia bilang kata Rasul, orang yang miskin tadi, yang sabar itu lebih baik daripada sepenuh bumi orang yang seperti ini. Ya, karena ukuran agama bukan itu, kemuliaan itu. Bias pemberian cukuplah bagi seorang dosa ayakiro akhul muslim, kalau dia menghina saudaranya sesama muslim. Kullu, baik menghina dari segi ucapan atau meniru perbuatan yang dia anggap sebagai suatu kejelekan, aib. Kullul muslim al muslim haram, setiap muslim haram atas muslim yang lain. Hartanya, damuhu, darahnya untuk ditumpahkan, baik dihilangkan nyawa. Ya, untuk lihat ya kan dalam media itu gampang sekali orang hilangkan nyawa orang itu. Ngeri saya kalau lihat di media-media. Ya alhamdulillah, kita minta perlindungan pada Allah. Mudah-mudahan kita semua, orang kita cintai semua diselamatkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, hartanya, darahnya, hartanya haram untuk diambil secara batil. Kehormatannya haram dirusak dengan cara difitnah sana, difitnah sini. Ya alhamdulillah. Kecuali dengan hak. Itu orang pezina itu memang hukumannya kalau dia muhson dirajam kan gitu. Itu memang haknya. Orang membunuh hukumannya kisos, dibunuh. Itu haknya. Itu pengecualian. Ya kan? Juga orang murtad waliyadzubillah hukumannya dibunuh. Itu pengecualian. Tapi secara umum tidak boleh. Sekarang hukum Islam dituduh, kalau orang bicara hukum Islam seperti potong tangan sebagainya, dituduh Islam melanggar HAM. Coba mana kejam? Maling itu sampai ada yang dibakar ya. Maling ditemu sama orang, dia mencuri, pukul sak kampung, ada yang bahkan sampai dibakar. Gitu dia, ada orang ya ngedabrus, dia bilang hukum Islam tuh anu HAM, masa orang dipotong tangan katanya dia. Anjir. Padahal di dalam fikih itu kan ada proses, tidak langsung main potong tangan. Gimana pencuriannya, berapa yang dia curi, ada syarat, ada saksi tidak dan seterusnya. Bukan tiba-tiba Islam tuh main potong tangan ketika dia mencuri. Mana kejam? Potong tangan ini sampai dibakar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tuduhan macam apa dikatakan Islam? Ini kan tidak lain cuma ingin membencikan orang Islam kepada syariatnya sendiri. Ya, naudzubillah. Yang lucunya Muslim terpancing dengan itu, naudzubillah. Karena kejahilan. Kenapa? Makanya tidak bisa selamat orang itu akhir zaman ini kecuali dengan ilmu. Yang pertama dicabut, tanda kiamat itu dicabut adalah ilmu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sirrul Fatihah. Ditutup dulu aja ya. Apa ditutup dulu? Ya Rabbana utarafna bi annana naktarafna wa annana asrafna Allah syarafna wa tub alaina tauba.